Halo YouTubers, YouTube lagi semangat-semangatnya ngurusin konten short. Ini bukan hal main-main buat mereka ya. Ini terlihat dari perubahan aplikasi YouTube yang menambahkan fitur short, adanya pendanaan buat kreator short, roadshow, dan kampanye short di mana-mana. Termasuk di Indonesia dengan acara nge-short bareng di berbagai daerah. Sampai akhirnya video short bisa dimonet tanpa syarat 4.000 jam tayang. Nah, saat ini jumlah views video short mencapai 30 miliar views setiap harinya. Dengar-dengar udah ngalahin jumlah views TikTok secara total. Untuk bikin video short rame views, saya sudah buatin di video yang ini ya. Di situ saya banyak kasih contoh dan strateginya gimana biar video short kamu rame. Ini suara saya kalau agak bindeng, maaf ya. Tapi ternyata masih ada teman-teman yang belum pas nih bikin video shortnya. Saya akan bahas kesalahan-kesalahan apa aja dan gimana solusinya biar video short kalian rame bahkan viral. Simak terus. Kesalahan pertama, belum memahami apa yang paling penting di video short. Banyak yang bikin video short tuh cuma fokus di durasi pendek, formatnya vertikal, tapi lupa ada 3 hal penting yang harus ada di setiap video short. Yaitu apa aja? Harus ada faktor menghibur, mengedukasi, dan menggugah emosi. Kalian mau fokus di mana? Saya coba jelaskan satu-satu ya. Coba nanti cocokkan dengan channel kalian. Yang pertama, bagian menghibur. Kalau channel kalian cocok untuk fokus di bagian menghiburnya, mulailah dengan memahami penontonmu. Apa yang membuat mereka tertarik? Ada beberapa keuntungan untuk channel yang bisa fokus di bagian hiburan ini ya. Mereka akan mudah kasih like, komen, subscribe, bahkan kepoin video-video lain di channelmu. Mereka itu bisa bolak-balik akan menjadi penggemarmu karena sudah terhibur sejak pertama kali nonton videomu. Nah, konten menghibur ini bukan berarti kita harus ngelawak gitu ya, atau bikin ketawa. Tapi bentuknya bisa macam-macam. Kalau menurut saya, channel apapun bisa dijadiin konten hiburan. Nih, saya jelasin. Misalnya channelmu tentang tutorial. Bisa aja bikin short yang tidak harus fokus di tutorialnya. Kamu bikin sesuatu yang penontonmu itu nggak pernah lihat. Behind the scene, adegan di video, kasih tebakan, curhat, dan sebagainya. Coba nanti dipikirkan ya, ide apa dari channelmu yang bisa dijadikan konten yang fokus di sisi hiburan. Yang kedua, short harus ada unsur edukasi. Edukasi itu macam-macam ya. Tiap orang di video short itu punya kebutuhan tersendiri ya. Lagi pengen belajar apa misalnya. Tantangannya memang kita harus bisa memadatkan sebuah tutorial panjang menjadi super pendek. Jadi kamu harus pandai memilih bagian-bagian mana yang penting dari tutorialmu dan tetap bisa bikin orang paham walaupun durasinya pendek. Kalian harus banyak berlatih bagaimana menjelaskan sesuatu secara singkat, padat, dan jelas. Contohnya misalnya channel masak. Apakah bisa ngajarin orang masak dalam waktu pendek? Bisa. Tentukan urutannya di videonya itu ya, mau apa aja, gambarnya apa aja, keterangannya apa aja, prosesnya seperti apa. Poles lagi di bagian editingnya. Mungkin buat channel masak yang kesulitan views di YouTube di durasi panjang, coba aja dibikin video short. Tinggal cari kreatifnya yang menarik ya. Bisa dari pengambilan gambar, cara ngomong, editannya, dan sebagainya. Konten edukasi ini punya peluang besar untuk share sama penonton karena dilihat dari manfaatnya yang bisa kasih pencerahan ke banyak orang. Apalagi punya kekuatan utama dari konten edukasi, yaitu apa? Menyelesaikan masalah. Kesalahan ketiga yang sering nggak dipikirin oleh konten short itu adalah tidak ada unsur emosi. Flat aja gitu ya, lempeng. Jadinya kontennya kurang greget. Konten short harus tampil dengan kandungan level emosi yang dalam. Nah, gitu ya. Gimana biar bisa menarik secara emosi ke penonton? Ya, prinsipnya masih sama. Pahami dulu target penontonmu. Khususnya tuh apa yang kira-kira bisa membuat emosi mereka tuh tergerak. Memang untuk membuat konten yang bisa menggelitik emosi itu butuh latihan yang nggak mudah. Butuh pengalaman dan waktu untuk bisa sampai di tahap ini. Nah, kalian bisa coba latihan bagaimana menanamkan unsur emosi itu ke dalam videomu. Caranya begini. Emosi itu kan macam-macam ya. Ada gembira, sedih, marah, penasaran, ya kan? Coba pikirkan. Kira-kira hal lucu apa yang diterima oleh penontonmu? Misalnya untuk emosi yang bikin rasa gembira kita atau rasa gembira penonton bisa tergelitik gitu. Hal apa yang bisa menyenangkan mereka? Apa yang bikin mereka penasaran? Mereka punya masalah apa? Dan sebagainya. Gali sedalam-dalamnya sampai ketemu. Oke? Nah, caranya gimana menggali? Saya ajarin sekalian. Ada cara yang menurut saya mudah. Itu bisa lihat-lihat di media sosial, di grup, komunitas.
mereka memperbincangkan apa. Lihat di bagian komen misalnya, mereka pada nanya apa, punya masalah apa, ada unsur emosi di situ. Jadi kalau nanti kalian udah paham emosi penontonmu itu di bagian mana, itu akan lebih mudah saat kita membuat video short. Urusan selanjutnya ada di pembuatan video ya, untuk semuanya. Harus langsung disampaikan secepatnya di awal video. Oke, balik lagi di video ini, saya sudah bahas gimana cara menentukan kekuatan sebuah konten short dalam waktu 5 detik. Habis ini tonton. Udah banyak yang lapor ya pakai cara ini, itu efektif banget. Gimana cara kita dalam 5 detik langsung orang dapat feel-nya. Wah, saya kayaknya akan terhibur nih. Wah, saya kayaknya akan jadi pintar nih. Wah, saya kayaknya akan jadi marah nih. Oke, dalam 5 detik kalian harus bisa membuat konten yang menggugah emosi, edukasi, dan bisa menghibur. Sampai ketemu di video itu. Enak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu.